Hula, Soila Puta Ama bersama saya Yudan Malik di Pendek Pengetahuan. Jadi, beberapa minggu yang lalu saya baru mencoba lagi Trans Semarang. Yang terakhir saya pakai itu zaman SMK, zaman sekolah, ya kan. Jadi di Trans Semarang itu masih mengandalkan sistem multi tarif, yang dimana untuk pelajar itu 1.000 pelajar mahasiswa, 1.000 veteran, Rp1.000, kemudian lansia di atas 65 tahun itu Rp1.000. Untuk pembayaran cash Rp5.000, dan untuk pembayaran non tunai untuk keris dan kartu tap lainnya mungkin itu 4.000, 4.500 apa ya, 4.000. Sependek pengetahuan saya, kemarin saya lihat pengumumannya 4.000, yang dimana itu sudah naik dari beberapa bulan yang lalu. Saya terakhir itu kapan ya, 2 tahun yang lalu itu sekitar 4.000 untuk cash dan 3.500 untuk pembayaran non tunai. Nah, untuk pembayaran non tunai di Trans Semarang ini belum bisa menggunakan multi kartu itu ya, karena ada dari BNI Tapkes, dari BRI Primo Briling, terus kalau dari Mandiri Emani, kalau dari BCA itu flash. Nah, kemarin saya coba menggunakan pakai BNI Tapkes, tapi ternyata tidak bisa digunakan karena masih menggunakan mesin ETC yang dibawa-bawa kondektur itu kan ya. Nah, itu bedanya Trans Semarang dan juga Transjakarta. Kalau Transjakarta itu kan dia sudah full self service, jadi bayar ngetap gitu. Itu bedanya di Transjakarta dan Trans Semarang. Dan juga karena di Trans Semarang itu ada kondektur, jadi penumpangnya yang berdiri itu bisa dibatasi, karena memang bisnya itu kecil-kecil ya. Kalau di Jakarta itu mungkin menggunakan bis non BLT itu ya, yang listrik itu, tapi di sini masih menggunakan mesin diesel yang dimana dia menjadi tinta cumi. Di belakangnya itu selalu ngebul asap hitam tebal sekali, yang menurut saya enggan untuk naik gitu, membuat resah para pengendara motor mobil di belakangnya. Setelah saya naik, dalamnya juga busuk. Untuk bis-bis yang udah tua ini ya, LED-nya mati, itu teks teks berjalannya itu pada mati, AC-nya panas, bikin kita ya kayak naik angkot zaman bahula lah ya. Kemudian kalau di Transjakarta itu ada standarisasinya, jadi di dalam kabin bis itu udah harus standarnya itu 25 derajat AC-nya itu. Jadi mau hujan dingin banget, tapi kalau panas banget nih, masuk bisa, ademnya pol, habis jalan 1 kilo 500 kilo mah wajar lah ya. Kalau habis itu terus nemu
bis yang kayak gitu nikmat duniawi woy. Itu yang di Transjakarta. Kalau kemarin saya mencoba waktu, kebetulan sekali perayaan hari ulang tahun Kota Semarang, yang dimana itu digratiskan boy, full gratis. Kalau di Jakarta kan entah kenapa masih tap itu Rp1, kenapa nggak gratis ya, Rp1. Jadi bikin angka keriting di itu kartu-kartu etol, itu kartu-kartu tapnya jadi angka keriting gitu ya kan. Mau di apa namanya ya, dilurusin lagi gimana nih, angka keriting kagak bisa ditransfer, kagak bisa ditarik jadi angka keriting aja udah itu. Saya sebagai pengidap OCD ya, itu OCD untuk beberapa kategori lah ya. Aduh, angka keritingnya bikin pusing. OCD-nya tuh beberapa, antaranya itu, tetapi kadang juga sering menimbun barang. Enggak. Kita bahas di lain waktu aja. Kita bahas ini. Nah, kalau di Jakarta itu ada Jaklingko dan Mikrotrans yang bentuknya angkot. Angkot itu udah pas lah ya penumpangnya. Tapi kalau di traffic tinggi mungkin bisa menggunakan konsepnya dengan menggunakan F gitu ya. Basicnya mobil F seperti yang di Semarang ini. Di Semarang itu ada yang namanya feeder. Dia menggunakan basicnya apa namanya, mobil F, dan itu bisa muat banyak banget. Tapi cukup disayangkan ya, kemarin waktu apa namanya, hari ulang tahun Semarang, itu dia penumpangnya tidak terlalu ramai, padahal gratis itu ya, gratis untuk perjalanan menggunakan itu gratis. Tapi cukup disayangkan, sangat-sangat sepi peminat. Entah kenapa kalau di Jakarta itu sepi peminatnya karena tidak memiliki kartu etol, kartu untuk tap in-nya itu. Tap in sama tap out-nya itu kan satu orang masing-masing satu. Nah, mereka pada enggak naik Transjakarta karena tidak mempunyai itu. Kalau di Semarang kan dia udah bisa cash, bisa pakai kartu, bisa kris, bisa, tinggal bilang sama kondekturnya aja nih. Nah, kemudian bahkan sekelas feedernya yang menggunakan mobil basic F pun juga ada kondekturnya. Untuk di depannya itu bisa dipakai naik juga nggak ya, saya kurang tahu, tapi sependek pengetahuan saya mungkin bisa. Kemudian dari Transjakarta dan Transmarang, karena bisnya itu kebanyakan bis-bis kecil ya, yang lebarnya kurang lebih 2,3 meter, dan juga mesinnya di dalam kabin bos. Yang itu, yang bis warna merah, terutama bis yang berwarna merah, itu mesinnya ada di dalam kabin, kemudian ditutup cover lagi, sehingga dek lantainya untuk di bagian depan itu sangat tinggi sekali. Menyebabkan apa? Untuk keluar masuknya penumpang kalau lewat depan terlalu curam, itu dia masalah dari mobil basicnya ini ya. Apakah karoserinya yang kurang menata letaknya atau gimana? Tapi jujur untuk
bis yang berwarna merah ini ya terlalu curam untuk standarisasi yang halte-haltenya masih belum lengkap gitu, yang masih ada penggunaan cuma bus stopnya aja itu cukup kurang dan cukup terjal untuk keluar masuk lewat pintu depan. Terus apa lagi? Ini ya, saya penasaran dengan pengemudi pramudi untuk Transjakarta. Dia kan sendirian nih, sepi nih ya, kagak ada temen ngobrol, kagak ada musik, kagak ada yang ngetel musik nih. Saya pendek pengetahuan saya ketika mencoba Transjakarta selama beberapa hari di sana, tidak ada yang menggunakan musik. Karena apa? Karena ada pramusapanya. Jadi untuk turun kita tahu, oh halte berikutnya ini kita turun gitu. Ada kalau musik jadi nggak kedengeran ya. Nah di sini tergantung moodnya supirnya masing-masing. Di Trans Semarang ini tergantung moodnya supirnya. Kalau supirnya moodnya happy saat mengemudi mendengarkan musik, ya putarlah musik dangdut itu kayak zaman dulu, zaman masih pakai angkot-angkot yang modelnya Cherry gitu ya, yang karoserinya pancat tunggal dan sejenisnya lah ya. Ya hampir sama kayak zaman dulu aja gitu lah ya. Tapi harganya naiknya dari berapa puluh tahun untuk Transjakarta yang hampir 20 tahun kagak menaikkan tarifnya dan standar di angka 3.500. Di Trans Semarang udah beberapa kali naik sehingga tarif sekarang ini sampai saat ini detik ini video dibuat harganya 5.000 untuk cash, 4.000 untuk cashless, dan 1.000 untuk para pelajar, mahasiswa, veteran, lansia, dan itu aja sih. Nah, untuk solusi di Transjakarta nih ya, kalian bisa untuk setidaknya bekerja sama dengan bank-bank apa gitu yang menerbitkan kartu e-tol itu, dan dikombinasikan untuk para pelajar-pelajar yang menggunakan kartu kartu pelajarnya begitu. Jadi sekalian buat kartu pelajar, bisa buat ngetep dengan harga Rp1.000. Mungkin banyak peminat dari para pelajar, mungkin kan. Mungkin aja nih, saran terbuka nih. Kalau saran itu mah bayar, saran terbuka aja. Oke, Famos, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan kocehan saya tentang transportasi Transjakarta dan juga Trans Semarang. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Famos.